Tim Sus Barreskrim Polri akan menggelar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua Selasa 30 Agustus besok. Rencananya kelima tersangka akan dihadirkan di TKP. Rekonstruksi kasus kematian Brigadir Joshua akan digelar di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 30 Agustus. 5 tersangka pembunuhan Joshua, yakni Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan hadir dalam rekonstruksi nanti. Tidak hanya kelima tersangka, rekonstruksi juga akan dihadiri oleh Komnas HAM, para kuasa hukum tersangka, hingga jaksa penuntut umum. Mereka dihadirkan demi menjaga agar penyelidikan kasus ini berjalan secara transparan. Kalau itu teknis kan, itu biar itu diserahkan kepada tim penyidik. Yang penting semuanya doakan bahwa kita semua tetap seperti komitmen kita, semuanya transparan, tidak ada yang kita tutup-tutupi, kita proses sesuai dengan fakta dan kebenaran, dan itu janji kita. Selain itu, Putri Chandrawati akan dikonfrontir dengan 3 tersangka pembunuhan Joshua 31 Agustus mendatang. Mereka akan diperiksa secara bersamaan. Dalam kasus kematian Brigadir Joshua, Putri diduga mengikuti skenario yang dikarang suaminya Verdi Sambo. Selain itu, Putri diduga mengajak Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Sambo yang merupakan tempat eksekusi Joshua. Tak hanya itu, Putri diduga menawarkan uang kepada Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf untuk membuat laporan soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan Rizka Dior di kediaman Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta. Rizka, dari pantauan Anda, adakah tamu yang hadir di kediaman Verdi Sambo hari ini? Ya, selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Menurut informasi terakhir yang kami dapatkan, memang rencananya hari ini Ketua LPAI Seto Mulyadi atau yang lebih dikenal sebagai Kaseto rencananya akan menyambangi kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang berada di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Namun kiranya hingga siang hari ini kami belum melihat, Stefani dan juga pemirsa, apakah sudah ada tanda-tanda atau apakah sudah ada mobil beriringan begitu menuju ke rumah pribadi Putri Chandrawati yang ada di kawasan Jalan Saguling ini. Namun kiranya kami akan masih terus memantau perkembangan kondisi terkini di rumah Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati hingga siang hari ini. Namun menurut pemantauan kami sejak pagi hari tadi yang telah kami lakukan, kiranya dari jarak kurang lebih 100 meter karena sebelumnya kami sempat ditegur oleh para penjaga yang berada di rumah Putri Chandrawati untuk tidak terlalu berdekatan dengan gerbang utama, maka kami hanya bisa memantau dari kejauhan kurang lebih 100 meter. Nah, dari pantauan kami sejak pagi hari tadi di sekitar jarak 100 meter tersebut kami tidak melihat apakah ada aktivitas yang terlalu signifikan yang dilakukan oleh para penghuni rumah sejak pagi hari tadi, karena kami melihat tidak ada aktivitas keluar masuk para penghuni rumah begitu, meski kami sempat melihat 1-2 penjaga keamanan di rumah Putri Chandrawati ini sempat keluar masuk untuk melakukan aktivitas-aktivitas normal, seperti tadi kami melihat adanya pergerakan mengeluarkan tempat duduk, begitu juga ada membawa hal-hal barang-barang kecil maksud kami, namun kami tidak dapat memantau lebih dekat dan melihat barang apa yang dibawa oleh para penjaga ini. Namun kiranya tak hanya aktivitas keluar masuk yang dilakukan oleh kedua para penjaga ini, kami juga sempat melihat tadi ada beberapa mobil yang diparkirkan di depan rumah Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini. Kami juga tidak mengetahui jelas ada berapa banyak mobil yang diparkirkan di depan rumah, namun kiranya ada sekitar 2-3 mobil yang dari tadi ada aktivitas keluar masuk rumah. Jika sebelumnya mobil-mobil tersebut diparkirkan di depan rumah begitu, ini barusan kami melihat dimasukkan ke dalam bagasi, lalu juga yang satunya sempat dikeluarkan dan secara bergantian mobil-mobil tersebut memang dikeluar masukkan secara bergantian begitu. Namun dapat kami informasikan juga Stefani dan juga pemirsa, tak hanya itu, perlu kami informasikan bahwa betul sekali besok rekonstruksi kejadian dalam perkara kasus
kasus kematian Brigadir Nofriansyah Huta Barat ini akan dilakukan tepatnya di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang ada di kawasan Duren 3, di mana nantinya dalam rekonstruksi yang akan digelar esok pagi ini akan mendatangkan langsung atau menghadirkan kelima tersangka seperti yang kita ketahui adalah Putri Chandrawati, Irjen Verdi Sambo, Bribka ER, Barada RE, dan juga Kuat Maruf yang akan turut dihadirkan dalam rekonstruksi besok. Tak hanya rekonstruksi yang akan digelar besok, rencananya pihak Barreskrim Mabes Polri juga akan kembali memanggil Putri Chandrawati untuk menjalani pemeriksaan kedua pada tanggal 31 Agustus 2022 atau hari Rabu mendatang. Stefani. Baik, terima kasih Rizka Dior atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua akan digelar besok Selasa 30 Agustus, di mana kelima tersangka akan dihadirkan di TKP, termasuk Barada Eliezer yang merupakan justice kolaborator dan dalam perlindungan LPSK. Lalu bagaimana perlindungan Barada Eliezer dalam rekonstruksi besok? Kita akan membahasnya bersama Ibu Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK. Selamat siang, Ibu Susi. Selamat siang, Mbak. Baik, sebelum membahas terkait dengan rekonstruksi besok, Bu Susi, apakah sudah ada kabar soal berkas Baradae di Kejaksaan? Apakah sudah selesai? Belum ada kabar, jadi kami akan lakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung segera dalam waktu minggu inilah kami akan koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait dengan status Richard Eliezer ini sebagai JC dan nanti penanganan khusus serta penghargaan khususnya yang kami perlu koordinasikan dengan Kejaksaan Agung, termasuk terkait dengan proses penanganan perkaranya sejauh apa begitu. Ya, terkait dengan statusnya sebagai justice kolaborator, artinya jika sudah selesai berkas perkaranya, apakah nanti berkas Baradae juga akan diserahkan ke Kejaksaan atau seperti apa, Bu Susi? Ya, kalau tergantung ya nanti Kejaksaan Agung apakah kemudian menerbitkan P19 yang artinya harus dilengkapi lagi oleh penyidik. Kalau P21 mungkin bisa dijadwalkan untuk persidangannya. Nah, berkaitan itu kan kami juga perlu mempersiapkan untuk mengirimkan surat rekomendasi dalam status Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator yang berhak untuk mendapatkan pengurangan hukuman dalam proses penuntutan yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum nantinya. Lalu Bu Susi, terkait rekonstruksi besok, saya ingin konfirmasi dulu, apakah sudah bisa dipastikan Baradae akan hadir secara langsung dalam rekonstruksi besok? Ini masih kami koordinasikan dengan Barreskrim dan penasihat hukumnya karena kami ini aja mengantisipasi saja bahwa jangan sampai nanti kemudian Richard ini tidak nyaman dan tidak aman gitu ya. Jadi kami memastikan itu. Kalau soal pengamanan sih kami sudah mempersiapkan semuanya. Tinggal kesiapan soal bertemu hadir secara langsung karena beresiko nanti akan bertemu secara langsung dengan Pak FS. Jadi otomatis kan pasti ya kita secara logis gitu ya bahwa pasti ada secara psikologis Richard pasti akan ada ketidaknyamanan dengan bertemu secara langsung. Jadi dari penyidik ini permintaannya memang untuk menghadirkan secara langsung, Bu Susi? Ya, jadi seperti itu dan kami sedang mendiskusikan bagaimana gitu ya, dan kami sedang mengkoordinasikan dengan Barreskrim gitu karena kan ada beberapa yang sebelumnya pengalaman sebelumnya juga bisa digantikan oleh peran pengganti misalnya seperti itu. Apakah itu memungkinkan? Ini yang sedang kami koordinasikan. Baik, jadi dari LPSK mengusulkannya Baradae tidak perlu dihadirkan secara langsung, bisa menggunakan pemeran pengganti. Itu salah satu pilihan, Mbak. Jadi ada beberapa yang skenario ya yang kami soundingkan ya kita sampaikan. Ya, salah satu skenarionya seperti itu. Yang lainnya kalau memang harus dihadirkan, nah nanti kami mempersiapkan teknis pengamanannya itu seperti apa itu yang perlu kami diskusikan agar tidak bertatap muka secara langsung dengan FS gitu ya karena ya secara logika kan agak berat mungkin ya gitu.
Baik, tapi kalau memang tidak bisa dalam arti harus dihadirkan secara langsung, artinya Baradae akan berada di satu lokasi, satu skenario dengan Irjen Verdi Sambo. Seperti apa nantinya persiapan perlindungan yang disiapkan oleh LPSK? Ya, itu dia yang sedang kami diskusikan, Mbak. Jadi kami yang pasti kami harus memantau lokasi juga kan sebelumnya ya. Jadi kami supaya dapat gambaran seperti apa nanti proses pengamanannya. Karena kalau kita tidak tahu lokasinya, maka kita kemudian memberikan perlindungan pengamanannya kepada Richard Eliezer ini. Yang kedua, kami juga koordinasikan terkait dengan mekanisme acaranya, terkait dengan rekonstruksi ini dengan Barreskrim karena kan besok yang ini kan diselenggarakan oleh Barreskrim ya. Jadi otomatis rancangan terkait dengan bagaimana menghadirkan Richard Eliezer dan terus bagaimana kemudian mendesain sedemikian rupa supaya tidak bertatapan muka langsung dengan FS gitu ya. Itu yang sedang kami rancang karena memang di dalam Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban di pasal 10A disebutkan bahwa memang kalau di persidangan sih memang JC berhak untuk dihadirkan untuk memberikan kesaksian tanpa hadirnya terdakwa yang diungkap kejahatannya. Tetapi dalam hal ini kan rekonstruksi. Nah, ini yang mau kami diskusikan dan akan persepsi dengan Barreskrim dan penasihat hukumnya Baradae. Terkait pemantauan lokasi sendiri, apakah LPSK sudah pernah berkunjung langsung ke TKP, Bu Susi? Belum kalau TKP, kalau rumah pribadi sudah ya, tapi kalau TKP belum. Ini yang sedang kami diskusikan dengan Barreskrim seperti apa teknisnya. Baik, kalau komunikasi dengan Baradae sendiri, dari Baradae sendiri keinginannya seperti apa? Apakah siap jika harus dihadirkan secara langsung? Ini yang belum kami konfirmasi lagi, Mbak, terkait dengan kesiapan Baradae. Tapi beberapa hari yang lalu, ketika saya bertemu terkait dengan kesiapan Baradae untuk diperiksa secara umum ya, itu dia tidak berkeberatan. Nah, pada saat itu kami rancangkan secara online, baik itu pemeriksaan konfrontir, terus kemudian pemeriksaan sidang etik juga kami rancang sedemikian rupa supaya dilakukan secara online dengan koordinasi dengan Barreskrim. Karena supaya yang bersangkutan ini, maksudnya Richard Eliezer ini bisa menyampaikan kesaksiannya, keterangannya dengan lebih bebas, lebih nyaman dan aman gitu ya. Nah, ini yang rekonstruksi yang belum kami diskusikan. Nah, memang hari ini ada tim LPSK yang mendiskusikan lagi soal ini, termasuk dengan Baradae-nya. Dari analis LPSK, sebenarnya apa dampak yang dikhawatirkan muncul jika Baradae hadir langsung di rekonstruksi bertatap muka langsung dengan Verdi Sambo? Sebenarnya kalau soal keamanan mungkin tidak ya, tetapi lebih pada tekanan ya, karena sekarang psikis ya, meskipun lebih kepada dampak psikologis artinya Bu Susi. Ya, jadi ini kami sih menjaga supaya keterangan yang disampaikan dan komitmen serta semangat yang sekarang dimiliki oleh Baradae untuk mengungkap kejahatan ini tidak turun, tidak down, karena dengan bertemu ini agak mungkin bisa jadi beliaunya bisa jadi tertekan. Tapi kita belum tahu ya, karena sejak ditahannya Baradae ini kan sampai sekarang belum ketemu lagi dengan FS. Apalagi sejak diungkap kejahatan FS ini bahwa tidak ada baku tembak tapi adanya pembunuhan pertama kali oleh Baradae. Nah, kami berpikir menganalisis bahwa ya ini pasti akan ada tekanan secara psikis yang dialami oleh Baradae ini ketika berhadapan secara langsung dengan mungkin FS-nya atau Bu Putrinya gitu. Baik, lalu seperti apa pendampingan psikologis yang selama ini diberikan oleh LPSK? Jangan dijawab dulu Bu Susi, kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News.